Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk kali ini saya akan share masakan saya. 300 gram tepung terigu saya aduk dengan margarin 100 gram sampai tercampur rata dan terpisah. Kemudian saya tambahkan baking powder setengah sendok teh, vanila setengah sendok teh, dan garam setengah sendok teh. Bahan ini saya aduk sampai rata, kemudian tengahnya saya buat lubang untuk memasukkan susu asam. Susu asam yang saya pakai ini sebanyak 150 cc, kemudian saya aduk dan saya uleni sampai menjadi adonan yang bisa dipulung. Susu asam ini sangat bergizi teman-teman, dan saya menggunakan yang tidak manis ya. Nah, setelah adonan bisa dipulung dan lembut seperti ini, maka kita istirahatkan kurang lebih selama 10 sampai 15 menit. Kemudian kita membuat isiannya yang saya buat dari 2 sendok makan gula pasir, 50 gram kacang tanah yang telah saya kupas dan saya potong menjadi 4 atau 5 bagian tergantung besar kecilnya kacang. Kemudian saya tambahkan putih telur. Putih telur ini sesuai kebutuhan, jadi bisa 1 butir, bisa juga 2 butir. Kemudian kita aduk sampai rata. Dan setelah adonan kita istirahatkan, maka waktunya kita membentuk. Agar tidak lengket, maka karpet kerja saya taburi sedikit tepung terigu, kemudian adonan saya ratakan untuk saya bagi. Untuk pembagiannya terserah teman-teman, bisa menjadi 12 tapi besar-besar sekali, bisa juga menjadi 16, tergantung kesukaan teman-teman saja. Saya bagi adonan kalau untuk saya menjadi 18 bulatan, dan masing-masing bulatan saya kumpulkan menjadi satu untuk saya tutup kembali supaya tidak kering. Untuk proses selanjutnya, saya ambil satu bagian dari bulatan, kemudian saya giling menggunakan kedua tangan saya membentuk panjang seperti ini. Saya menggunakan pisau pemotong agar-agar teman-teman. Kalau teman-teman tidak mempunyai, bisa menggunakan sisir rambut yang baru, kemudian dicuci bersih, bisa digunakan. Kalau ini yang saya pakai ini pisau pemotong agar-agar, jadi terbuat dari plastik. Saya lebihkan sedikit dari lebar pisau untuk membuat jepitan agar isi tidak keluar. Kemudian di tengahnya saya isi kacang yang telah dicampur gula pasir dan putih telur untuk kemudian saya gabungkan. Nah teman-teman, ini adonan saya buat memanjang sepanjang
pisau pemotong. Pisau pemotongnya saya beri sedikit tepung teman-teman supaya tidak lengket. Kemudian saya tipiskan di atas pisau pemotong agar-agar, dan untuk lebarnya saya lebihkan sedikit karena nanti untuk menjepit. Setelah tipisnya merata, tengahnya saya beri isian kacang tanah, gula pasir, dan putih telur. Nah, menjepitnya yang agak kuat, jangan sampai adonan meleleh keluar karena akan menyebabkan gosong ketika di oven ya. Nah, ini dipejet-pejet begitu teman-teman, kemudian kita lingkarkan, dan untuk kontur permukaan yang bekasnya pemotong agar-agar kita cubit, karena biasanya kalau tidak kita cubit itu konturnya menghilang ya. Jadi kita tambahi dengan cubitan-cubitan supaya nanti ketika masak itu bisa terlihat cantik. Saya ulang teman-teman, jadi tipiskan adonan sepanjang pisau pemotong agar-agar, lebarnya kita lebihkan sedikit, kemudian kita isikan di tengahnya gula pasir, putih telur, dan kacang. Kemudian kita temukan pinggiran dari adonan harus ditutup rapat agar adonan tidak bocor. Kemudian kita lingkarkan supaya bentuknya cantik, dan bekas potongan dari cetakan kita cubit agar memberi bentuk yang lebih tajam. Cantik ya teman-teman ya. Kita selesaikan semua adonan, kemudian atasnya kita berikan pulasan dari kuning telur. Ini untuk mempertajam warna saja sehingga tidak pucat. Jangan lupa di antara cubitan juga harus kita oles, jadi warnanya bisa merata. Nanti akan kita oven teman-teman dengan suhu 190 derajat, api atas dan bawah selama 25 menit. Tergantung masing-masing ovennya ya, terkadang ada yang sampai 30 menit. Intinya sampai kue matang. Nah, ini teman-teman setelah matang, tampilannya cantik sekali, warnanya kuning keemasan. Dan untuk menambah cantiknya kue, saya beri taburan gula halus. Dengan taburan gula halus ini bukan menambah manis dari keseluruhan kue, tidak teman-teman. Jadi yang agak manis itu bagian luar saja. Nah, ini setelah saya siapkan untuk keluarga saya, teman-teman bisa lihat tampilannya begitu cantik. Kontur yang diakibatkan cubitan kita terlihat dengan jelas. Demikian teman-teman, silahkan yang belum subscribe channel saya, dan yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon dukungannya, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.